Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan kelas Y4A Pendidikan Bahasa Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang transformasi bawah sadar. Kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu dengan saya, Gustama Adrianto, dengan NPM 202021500144. Perkenalkan, nama saya Ana Atikah, NPM 2020215034. Perkenalkan, nama saya Dian Budiani Safitri, NPM 202021579002. Perkenalkan, nama saya Fergiawan Revis Potri Gatut Kaca dengan NPM 202021500165. Saya Motinggo Dewantono, NPM 202021500006. Perkenalkan, nama saya Olvia Mega Oktaviani dengan NPM 202121570014. Nama saya Koryah Komala, NPM 202021500017. Psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Artinya, psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan bekerja dari sudut kejiwaan karya sastra tersebut, baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dengan dipusatkannya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang terkandung dalam karya sastra. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan psikologi sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut dengan psikologi sastra. Artinya, dengan meneliti sebuah karya sastra melalui pendekatan psikologi sastra, secara tidak langsung kita telah membicarakan psikologi karena dunia sastra tidak dapat dipisahkan dengan nilai kejiwaan yang mungkin tersirat dalam karya sastra tersebut. Hubungan psikologi dengan sastra. Psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti yang pertama, pentingnya psikologi sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan. Yang kedua, dengan pendekatan ini dapat memberi umpan balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan. Dan yang terakhir, penelitian semacam ini sangat membantu untuk menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis. Transformasi bawah sadar. Pikiran tak hanya terkait pembagian otak secara fungsional, tapi juga pembagian berdasarkan aspek kesadarannya. Umumnya kita hanya memanfaatkan pikiran sadar yang memiliki kekuatan hanya 12% dari keseluruhan kekuatan pikiran. Pikiran sadar inilah yang biasa kita maksud ketika menyebut sedang menggunakan otaknya. Sedangkan yang 88% lainnya merupakan kekuatan bawah sadar yang secara umum muncul dalam bentuk perasaan. Pikiran bawah sadar adalah pilot pikiran yang bekerja secara otomatis. Ia tidak mempertanyakan sesuatu yang dimaksudkan atau disampaikan kepadanya. Ia menerima segala hal sebagai suatu kebenaran, kenyataan, dan kepastian yang harus dijalankan. Peran pikiran sadarlah yang menyaring, mempertanyakan sesuatu sebelum diterima pikiran bawah sadar. Transformasi database ke dalam alam bawah sadar. Pada proses ini kita mengenal 4 tahapan. Tahapan pertama kita disebut sebagai tahap belenggu kebodohan, yaitu tahapan ketidaksadaran atas ketidaktahuan. Seringkali pada tahapan ini kita merasa serba tahu, kita merasa hebat, kita tak menyadari ketidaktahuan kita tak menyadari kebodohan kita, dan seringkali pada tahapan ini kita tidak mau bersinggungan dengan apa yang kita sebut dengan belajar. Tahap kedua, tahapan ini merupakan tahap awal pembelajaran, yaitu tahapan sadar atas ketidaktahuan. Pada saat ini kita sudah mengetahui bahwa banyak hal yang kita tidak tahu
dan kita mulai mencari informasi dan mau mencoba terjun dalam proses belajar. Tahapan berikutnya adalah tahapan pengisian kecerdasan, yaitu tahapan sadar memiliki pengetahuan. Pada saat ini, kita telah menyadari bahwa kita telah mengetahui pembelajaran tersebut. Kita mampu memanfaatkan secara sadar pengetahuan kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Tahapan terakhir dari proses ini adalah tahap transformasi alam bawah sadar, yaitu sadar atas ketidaksadaran memiliki pengetahuan kita. Kita tidak lagi menghabiskan banyak energi dan perhatian dalam mengolah data-data yang terekam. Secara otomatis, semua berjalan dengan begitu saja. Alam bawah sadar kita telah mengambil peranan proses ini. Data-data segera ditransformasi setelah mengalami pematangan melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan berulang-ulang. Rutinitas ini membentuk suatu kebiasaan yang dicatat dalam alam bawah sadar, yang selanjutnya dipergunakan mengikuti kode pencatatan, mengikuti program yang telah tersusun tanpa harus menguras terlalu banyak energi dari kesadaran kita. Hubungan antara psikologi sastra dengan transformasi bawah sadar. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Freud percaya bahwa ketidaksadaran terus mempengaruhi perilaku meskipun orang tidak menyadarinya. Freud mengibaratkan hal-hal yang mewakili kesadaran kita hanyalah puncak gunung es. Sisa informasi yang berada di luar kesadaran sadar terletak di bawah permukaan. Meskipun informasi ini mungkin tidak dapat diakses secara sadar, tetapi memberikan pengaruh terhadap perilaku. Keterkaitan antara karya sastra dan psikologi memang memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Endra Suara tahun 2008 nomor 97-99 bahwa psikologi dan sastra memiliki hubungan secara tidak langsung. Karena baik psikologi maupun sastra sama-sama memiliki objek yang sama, yaitu kehidupan manusia. Sedangkan pertautan fungsional karena psikologi dan sastra sama-sama mempelajari kejiwaan orang lain. Bedanya dalam psikologi gejala tersebut terjadi secara real atau nyata. Dan dalam sastra hal tersebut terjadi bersifat imajinatif. Dampak pikiran bawah sadar. Pikiran, kepercayaan, dan perasaan bawah sadar berpotensi menyebabkan sejumlah masalah, termasuk 1. Marah, 2. Penuh prasangka, 3. Perilaku kompulsif, 4. Interaksi sosial yang sulit, dan 5. Masalah dalam hubungan. Freud percaya bahwa banyak dari prasangka, keinginan, dan emosi kita ditekan atau ditahan karena kesadaran mereka terlalu mengancam. Bahkan, keinginan-keinginan yang tersembunyi dan ditekan ini bisa muncul melalui mimpi. Sejatinya semua naluri dan dorongan dasar manusia terkandung dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati misalnya ditemukan di alam bawah sadar seperti naluri seksual, pikiran tentang agresi, trauma, dan bahaya. Dorongan seperti itu dijauhkan dari kesadaran karena pikiran sadar manusia sering melihatnya sebagai hal yang tidak dapat diterima atau tidak rasional. Kesimpulan, sastra dan atau karya sastra tidak terlepas dari dunia psikologi. Psikologi dan sastra merupakan dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi keduanya memiliki titik kesamaan, yaitu berbicara tentang manusia dan saling berinteraksi. Psikologi erat hubungannya dengan tingkah laku manusia. Manusia dijadikan objek sastrawan sebab manusia merupakan gambaran tingkah laku yang dapat dilihat dari segi kehidupannya. Tingkah laku merupakan bagian dari gejolak jiwa sebab dari tingkah laku manusia dapat dilihat gejala-gejala kejiwaan yang pastinya berbeda satu dengan yang lainnya. Transformasi bawah sadar bersumber dari jiwa dan perasaan yang dialaminya.
Dari transformasi bawah sadar tersebut, seorang sastrawan dapat menciptakan karya dan dapat tersampaikan dengan baik maksud dari karya sastra yang dibuatnya. Transformasi bawah sadar mempengaruhi perasaan dan perasaan tersebut mempengaruhi karya sastra apa yang hendak diciptakan. Psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena psikologi dapat menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang merevisi dan menulis kembali karyanya. Yang lebih bermanfaat dalam psikoanalisis adalah studi mengenai perbaikan naskah, koreksi, dan seterusnya. Hal itu berguna karena jika dipakai dengan tepat, dapat membantu kita melihat keretakan, ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi yang sangat penting dalam suatu karya sastra.